Turun itu. Turun. Apa yang kau lihat? Setelah turun, sekitar 1 langkah 2 langkah, senjata jatuh. Senjata jatuh. Senjata jatuh, saya sebagai RC mau ngambil senjata. Mau mengambil senjata. Terus Saya mau ambil, tapi udah keduluan. kedua tangannya. Siap, udah keduluan tangannya. Apa yang digunakan? Siap, saya melihat seperti menggunakan sarung tangan. Menggunakan sarung tangan warna hitam. Saya masuk ke dalam setelah mendengar suara tembakan itu yang mulia. Saya analisa kayaknya ini di dalam, jadi saya masuk. Yang keberapa suara tembakannya? Saya nggak ngitung lagi yang mulia. Terus ketemu Bapak Ferdi Sambo di pintu dapur. Pada saat saudara bertemu dengan terdakwa Ferdi Sambo, apakah dia masih pegang senjata? Tidak yang mulia. Tidak, tapi masih menggunakan sarung tangan. Tidak yang mulia. Oh, sudah lepas. Saya tidak tahu yang mulia. Oh, tidak tahu. Tapi pada waktu masuk tadi dia menggunakan sarung tangan. Menggunakan sarung tangan yang mulia. Baik, pemirsa, kita tinggalkan sejenak soal kepribadian ganda dan pelecehan seksual. Kita perlu mengingat kembali bahwa ini adalah kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Dari kesaksian Romer, Bang Roni, Icat juga bilang Sambo itu pakai sarung tangan saat masuk rumah Duren 3 ya. Tapi kenapa itu dibantah Sambo? Bahkan Sambo membantah bahwa senjata yang dijatuhkan itu adalah HS9. Sementara Sambo pernah mengakui bahwa dia menggunakan senjata HS9 Yosua untuk menembaki dinding-dinding. Betul, Mbak. Di sini kan kelihatan ketika senjata HS itu jatuh itu tertutup oleh mobil. Mobilnya FS. Kemudian kalau yang saya lihat ya, Romer itu berlari ke arah ketika senjata itu jatuh. Romer melihat bahwa FS memakai sarung tangan. Kemudian dibantah, saya menduga Mbak Sylvia ketika mengambil senjata tersebut, itu kan memasukkan ke dalam ke celana ya. Kemungkinan itu sarung tangannya pun juga dimasukin ke dalam. Itu dugaan saya. Tetapi saya berpegang terhadap keterangan klien saya. Ketika di dalam menembak almarhum Joshua itu memakai sarung tangan. Dan dalam rekonstruksi kalau teman-teman melihat bahwa ketika menembak ke tembok itu memakai pistolnya almarhum. Iya. Kalau menembak kan begini Mbak Sylvia kalau kita lihat ya. Tetapi ada penembakan yang tidak sinkron ketika dari tangga ke atas. Harusnya ketika kalau nembak dari tangga ke atas tentunya garisnya harus lurus. Tentunya Richard yang dari lantai 2 nembaknya ke arah kamar. Harusnya tembakan begitu. Kok ada tembakannya seperti miring yang dari almarhum Joshua. Inilah yang sebenarnya bahwa yang disampaikan bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Tetapi karena pengalaman dari saudara FS ini memang sudah di bidang kriminal umum, kemudian menguasai, kemudian yang kita lihat bahwa yang saya keberatan ini karena coba merekayasa alat bukti yang coba ditujukan kepada Richard Eliezer. Ini nggak adil. Jadi semua peluru yang disita itu adalah pelurunya dari senjata Icat ya? Jadi Tidak ada yang dari senjata Richard mengisi pistol itu 15. Menembakkan kan disampaikan 3 sampai 4 kali. Tetapi ketika Richard Eliezer di rumah Duren 3, saya menanyakan, kamu menyerahkan senjata itu kepada siapa? Disebutlah Kombes S dari Propam. Kemudian di dalam BAP saya membaca bahwa dalam BAP dijelaskan ketika menerima senjata tersebut pelurunya ada 12. Kok tiba-tiba ketika menjadikan alat bukti, barang bukti, kok ada pelurunya ada 8 punya Richard Eliezer. Ini kan sudah di skenario kan sudah terlalu jauh. Anda duga peluru itu sengaja ditebar? Ya dugaan saya begitu supaya semua kesalahan jadinya kesalahan buat Richard Eliezer. Ini kan nggak adil Mbak. Oke. Ini nggak keberkeadilan, makanya kita harapkan bahwa dalam proses persidangan ini Richard Eliezer ini sebagai justice kolaborator yang membuka kasus ini, tetapi jangan dia dikorbankan. Ini nggak adil, ini pasti rasa keadilan untuk masyarakat menurut saya pasti masyarakat akan marah kalau seperti ini caranya. Bang Jamin, jika bisa dibuktikan bahwa Sambo ikut menembak dan tembakan Sambola yang secara langsung sebetulnya membuat Yosua meninggal, apakah itu bisa meringankan hukuman dari Richard Eliezer? Ya, dalam konteks Sambo tentu karena dia aktor intelektual dan dia juga pelaku eksekutor, itu hukumannya paling berat itu. Aktor intelektual dan eksekutor dan juga menyuruh orang lain.
Nah, kalau Baradae kita lihat memang relasi kuasa sangat tinggi pada saat itu. Dia tidak bisa menghindari suatu perbuatan itu. Apalagi kalau sampai bisa dibuktikan Ferdi Sambo-nya memegang senjata. Eliezer memegang senjata. Dia melakukan tembakan itu karena takut. Karena FS megang senjata. Kalau enggak dia juga jadi korban di situ. Nah, ini yang menjadi dasar. Makanya sehingga bisa menjadi dasar bagi pengacara untuk mengatakan di bawah kuasa yang spontanitas pada saat itu berhadap-hadapan. Baik. Begitu. Nah, itu bisa menjadi dasar. Jadi itulah menjadi kekuatan. Nah, inilah harus dibuktikan FS pada saat itu memegang senjata tidak, atau dia juga pada saat itu melakukan penembakan terakhir sebelum kematiannya. Itu paling berat itu, Pak. Ya, sementara Paling berat. barang buktinya sudah banyak dirusak. Nah, ini dia. Makanya kalau barang bukti yang dirusak itu bisa dibuktikan kembali ada, ya itu justru lebih baik lagi gitu kan, balistiknya itu. Nah, itulah yang sedang diperjuangkan. Kalaupun nggak bisa, contohnya, ya maksimumnya adalah aktor intelektualnya saja. Oke, baik. Mas Reza, selain keringanan hukuman, sebetulnya adakah faktor lain yang membuat pelaku kejahatan itu tidak bisa sepenuhnya untuk mengakui seluruh kejahatan yang mereka lakukan? Kalau kita lihat Ferdi Sambo ini mengakui sebagian. Dia marah, dia merencanakan, tapi dia tidak bisa mengakui dia ikut menembak dan sebagainya. Ini karena persoalan supaya bisa dapat keringanan hukuman, atau bisa jadi ada faktor lain sehingga dia tidak bisa sepenuhnya mengakui itu? By nature mana ada pelaku kejahatan yang ingin mengaku. By nature mana ada pelaku kejahatan yang ingin dihukum. By nature mana ada oknum polisi yang dipecat secara tidak hormat, kemudian dipreteli semua jabatannya, dan kemudian terancam hukuman mati. Saya yakin by nature tidak ada orang yang seperti itu. Alhasil sekali lagi masuk akal saja kalau kemudian terdakwa ini memainkan, tadi saya sebut istilahnya adalah ironi viktimisasi. Dengan katanya adalah atribusi eksternal. Bagaimana kemudian pertanggungjawaban itu coba dia limpahkan semaksimal mungkin kepada pihak lain. Kepada Richard Eliezer, bahkan kepada mendiang Brigadir Yosua. Ya. Nah, kalau majelis hakim terbawa oleh permainan berjudul atribusi eksternal macam ini, maka tadi saya katakan patut kiranya kita waspada, was-was bahkan, bahwa akan ada peringanan hukuman terhadap terdakwa. Oke. Baik. Terakhir closing statement dari Bang Kamarudin. Ini was-was bisa ada keringanan hukuman bagi terdakwa. mungkin. Kalau Anda bagaimana? Kalau orang sudah menipu istana, menipu DPR, menipu MPR, menipu semua lembaga-lembaga lain, bahkan menipu pengacaranya Patra M. sampai merasa diprank, saya pikir keterlaluan kalau masih ada keringanan. Jadi yang tepat kepada Ferdi Sambo adalah hukuman mati dan dipercepat ditambah 1/3 kirim ke neraka. Kecuali dia bertobat. Kan begitu? Nah, yang mau saya katakan adalah kemungkinan daripada pembelaan buat si Ferdi Sambo itu cuma 2. Pertama, dia sedang fly atau sedang terpengaruh obat-obat terlarang. Baik. Yang kedua, memang dia psikopat benaran, sehingga ketika jatuh pun tadi senjata itu yang dibilang oleh rekan sana, dia bilang itu kepada media, oh saya waktu itu rencana mau main raket atau badminton itu. Oke. Nah, kok orang mau main badminton tapi di bawahnya senjata, ini kan tidak normal. Oke. Gitu loh. Jadi kita lihat ya, jurus-jurus apa lagi yang akan dipakai. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir bersama kami di Kontroversi malam hari ini. Pemirsa, tentu saja kita menanti fakta apa lagi yang akan dihadirkan di persidangan. Kita masih berharap kejujuran bisa tersaji di persidangan, bukan kebohongan apalagi fitnah keji. Demikianlah Kontroversi malam ini, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, sampai jumpa. Metro TV,